Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nama saya Imam Mujarot. Nomor induk mahasiswa saya 10517047. Baik, jadi di sini saya akan menjawab dua soal UTS untuk mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara yang diampu oleh Bapak Z Haryanto. Jadi kali ini ada dua soal. Soal yang pertama yaitu penjelasan mengenai definisi, ruang lingkup, dan asas-asas dari keuangan negara. Lalu ada soal kedua yaitu terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID saat ini. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Jadi, apa itu keuangan negara? Jadi definisi keuangan negara sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, di situ dijelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut. Nah, jadi semua uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara itu merupakan keuangan negara. Nah, lanjut ke ruang lingkup keuangan negara. Jadi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, di dalam pasal 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup keuangan negara. Antara lain yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Lalu yang kedua, kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu ada yang ketiga yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Yang keempat, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Lalu yang kelima, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, baik itu berupa uang, surat berharga, hutang piutang, dan lain-lain, itu termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. Nah, yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Oke, lanjut ke asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi yang pertama itu ada yang namanya asas akuntabilitas. Nah, di sini setiap hasil yang dibuat itu harus ada pertanggungjawabannya. Lalu yang kedua ada yang namanya asas profesionalitas, yaitu mengharuskan pengelolaan keuangan negara ini mengutamakan keahlian berdasarkan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada yang namanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban siapa? Hak dan kewajiban pengelola keuangan negara tentunya. Kemudian ada yang namanya asas kesatuan. Nah, dalam setiap pengeluaran maupun pendapatan negara itu harus disajikan dalam satu dokumen. Nah, itu yang namanya asas kesatuan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tepatkah kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana desa dan dana pilkada untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini? Jadi, untuk diketahui sebelumnya bahwasanya saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat corona, di mana dari data yang saya dapat saat ini sekitar 2.000 orang yang terinfeksi, di mana 222 orang berhasil sembuh dan 240 orang telah meninggal akibat pandemi COVID ini. Jadi sudah seharusnya penanganan COVID-19 ini menjadi prioritas utama pemerintah saat inilah. Lalu kemudian keluar kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana desa dan dana pilkada untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dimana kalau menurut saya pribadi,
kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat. Mengapa saya katakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan virus dan pandemi COVID-19 ini sangatlah masif ya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi pengalokasian anggaran dana ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengadaan alat, kemudian pengobatan pasien virus corona secara gratis, lalu mungkin penambahan fasilitas di rumah sakit seperti alat perlindungan bagi kesehatan, contohnya APD, dan kemudian mungkin fasilitas untuk tes corona secara gratis. Jadi saya kira penggunaan dana desa yang sejatinya memang diperuntukkan untuk kemaslahatan warga desa harus dimaksimalkan dalam menangani pandemi COVID ini. Namun dalam penerapannya di lapangan juga harus jelas gitu, dan sesuai arahan dari pemerintah lah, agar kemudian tidak ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari dana ini. Nah, di sini penting ya, harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana posisi pemerintah daerah saat ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kalau hanya pemerintah pusat yang bergerak, tentu akan sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Sebaliknya, kalau hanya pemerintah daerah yang bergerak, itu ibarat prajurit yang berperang tanpa jenderal. Arahnya tentu tidak jelas. Oke, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.